zaman sekarang itu keyakinan dibatasi dengan ajaran ini, ajaran ini, ajaran ini, ajaran ini. Kok pandangannya tentang ketuhanan kok beda? Padahal kesejatian Tuhan, kebenaran Tuhan itu sifatnya tunggal. Akan ada terjadi pemurnian kembali. Lebih elingan waspada. Rumusan ya namanya rumus kefanaan dunia. Ibaratnya Durga plus Kala. Durga itu adalah ruang, Kala itu adalah waktu, dan akan menghasilkan karma yang tak terhingga. Semakin banyak penciptaan, karma yang terjadi di kehidupan akan semakin banyak. Karena manusia, pergerakan manusia itu lebih menggunakan akal sehat daripada naluri. Iya kan? Logika lah ya. Bedanya dengan hewan, akalnya sedikit sekali, tapi naluri sebagai hewannya tinggi. Iya. Tapi manusia akal sehatnya tinggi, tapi nalurinya tipis sekali. Ya, yang terjadi seperti itu. Iya, tapi nggak semuanya toh, ya, Mas gitu. Dino. Ibaratnya gitu. Kebanyakan kan. Makanya kan zaman sekarang untuk menumbuhkan naluri itu adalah ya itu kembali pada kesadaran diri itu sendiri. Kesadaran spiritual ya, Mas Dino. Kroso rumongso kroso. Nah, makanya itu kan untuk pendalaman seperti itu kan perlu pendidikan nilai tentang keadaban, pendidikan nilai tentang budi pekerti. Nah, makanya kembalinya angka 9 itu adalah angka sebagai simbol untuk awal digelarnya yang namanya perjanjian Eyang Sabdo Palonoyo Ginggung. Nah, yang Sabdo Palonoyo Ginggung itu adalah pamomong raja dari zaman ke zaman. Bukan berbentuk fisik tapi jiwa. Nah, Noyo Ginggung itu siapa? Noyo itulah bayangan, Ginggung itu adalah bergerak. Yang namanya Bagong. Ada yang banyak bilang Noyo Ginggung itulah adalah Narada. Bukan. Kalau menurut saya, apa yang saya lihat, Noyo Ginggung itu adalah Bagong. Sudah ada dalam pewayangan Sanepanya juga ada. Semar Bagong itu adalah bayangan dari Semar. Kan? Makanya namanya Bagong karo Semar dimanapun tetap berada. Karena apa? Dia sama seperti kita tidak selalu jauh dari bayangan kita sendiri. Nah, itu sebagai simbol bayangan itu adalah merupakan jati diri kita. Jangan jauh-jauh dari jati diri kita sendiri. Maka ketika kita jauh dengan diri kita sendiri, maka kita tidak tahu siapa diri kita sendiri. Siap. Nah, kesejatian diri kita itu adalah merupakan kesejatian Tuhan itu sendiri. Namanya dur sejati, diarani kalau orang Jawa bilang sukmo sejati. Jati diri kita. Makanya orang yang belum bisa mengenal jati dirinya, berarti dia belum paham dengan keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan sifatnya tunggal, tidak sifatnya ganda. Karena sifat maka dibilang sejati, sang maha tunggal. Karena kebenaran Tuhan sifatnya itu tunggal, tidak bisa ganda. Betul. Makanya zaman sekarang itu keyakinan dibatasi dengan ajaran ini, ajaran ini, ajaran ini, ajaran ini. Kok pandangannya tentang ketuhanan kok beda? Padahal kesejatian Tuhan, kebenaran Tuhan itu sifatnya tunggal, tidak bisa ganda. Lah, makanya kembalinya ajaran Jawa yang namanya budi pekerti Jowo itu mengajarkan tentang ketuhanan yang sifatnya benar-benar tunggal. Apapun bentuk jalan perjuangan seseorang, entah itu langkah, tidak ada perbedaan namanya penyebutan atau sosok yang disebut Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan kita ada yang bilang kamu misalkan antara ajaran satu, kamu Tuhanmu siapa, kamu Tuhan siapa, ya seolah-olah kita diciptakan dari sumber yang berbeda. Nah, gitu kan. Padahal kita diciptakan dari sumber yang sama. Ya kan. Karena Tuhan itu sifatnya mengadakan, memelihara dan menyempurnakan. Mengadakan dari nggak ada menjadi ada. Ketika ada kita harus dihidupkan. Ya kan. Dihidupkan bagaimana untuk hidup biar sempurna, makanya disempurnakan dengan apa? Ya perjalanan kita sendiri. Kita harus tahu bayang-bayang diri kita terlebih dahulu. Saya kembalikan yang namanya Noyo Ginggung. Maka suatu sabdo palon itu adalah suatu sabda Tuhan
untuk menemukan jati diri, kembalilah pada jati diri. Maka itu artinya Eyang Sabdo Palon Loyo Ginglong. Sabdo Palon itu adalah sifat yang dimanifestasikan dalam bentuk semar, dan Loyo Ginglong itu adalah bayangan dari Tuhan itu sendiri yang namanya Bagong. Itu Siap. makanya untuk angka 9 ini akan ada terjadi pemurnian kembali. Lebih eling lan waspada, jangan nuruti hawa golek lega. Dalam arti ojo mung nuruti hawa lan golek lega. Dalam arti untuk menuruti emosional itu hanya ingin mencari kepuasan diri. Iya. Ya gitu kan. Nah itu akan sangat berbahaya sekali ya. Merugikan orang lain juga, bahkan merugikan diri kita sendiri. Ketika kita merugikan orang lain, sama saja kita merugikan diri kita sendiri. Makanya istilah basa Jawa ning mbok yo eling kan gitu kan. Makanya kata eling itu kata sederhana tapi sering dilupakan. Iya kan? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering terlupakan dengan kata eling dan waspada. Waspada itu apa? Kita lebih awas. Nah, ketika kita awas, apa yang kita perlukan? Kepekaan. Bagaimana kita membangun kepekaan itu? Tingkatkan kesadaran. Nah, kesadaran bagaimana cara membangunnya? Dengan sebuah ketenangan diri. Nah, bagaimana bisa tercipta ketenangan diri? Kita harus sering-sering melakukan relaksasi, ya kan? Dengan relaksasi namanya, makanya dibilang orang harus membangkitkan kundalini. Kundalini itu adalah relaksasi itu sendiri. Bahasanya cuma selalu di kesana kesini dengan bahasa ini itu. Sebenarnya ya relaksasi itu. Biar apa? Orang mudah menerima, tidak bingung. Apa sih kundalini? Kundalini ya relaksasi. Bagaimana mencari kita titik kenyamanan. Cara membangkitkan gimana, Mas Dini? Lah kita misalkan kita duduk ini. Ya. Okay. Kita butuh posisi yang senyaman. Senyaman mungkin. Kalau kita nggak nyaman kan rasanya nggak enak. Iya. Orang jenak nek basa Jawa. Iya. Nah, kenyamanan itu bisa membangkitkan cakra. Iya kan? Otomatis aliran energi yang beredar di dalam tubuh kita akan bekerja dengan baik. Akhirnya pencahayaan. Nah, pencahayaan itu adalah pusat dari putaran cakra. Putaran yang akhirnya membentuk cahaya. Yang sering terjadi, Mas Dinus, misalnya kita lagi bersila, meditasi, itu sebentar saja kok pasti kesemutan. Nah, itu kesalahannya di mana, Mas Dinus? Nah, kita harus melakukan relaksasi itu, kita jangan langsung meditasi. Kita lakukan relaksasi dulu, makanya kan santai dulu, rokokan gitu. Masalah kesemutan itu sebenarnya kurangnya ada peredaran darah yang baik. Mungkin jarang olahraga, ya kan? Atau mungkin belum terbiasa? Enggak, itu kalau kita punya olahraga, sudah terbiasa olahraga, kan otomatis otot saraf yang kita miliki itu mempunyai pelebaran. Makanya kan kalau orang fitness itu kan ototnya gede-gede ya. Nah, itu juga karena ketika olahraga itu akan adanya pembakaran lemak, kalori. Nah, pembakaran lemak itu kan otomatis tidak menyumbat peredaran darah. Ya kita duduk lama-lama kita ya kesemutan. Karena apa? Aliran darah itu lancar. Kan gitu, menyesuaikan juga. Makanya kan kita nggak sadari kalau di dalam darah kita penuh dengan lemak. Makanya perlunya olahraga itu untuk pembakaran. Kadang saya sendiri kalau misalnya merasa kesemutan gitu ya saya justru malah saya tekan, terus lama-lama hilang sendiri. Kalau nggak diurut gini, kita urus sendiri bisa. Dipakai minyak itu di sini. Nah, biasanya kalau sila itu yang bagian otot saraf bagian belakang gitu. Biasanya saya juga bisa tentang pijat saraf, itu pun juga nggak belajar, karena memang belajar spiritualitas itu tanpa kita sengaja ya akhirnya bisa dengan sendirinya kita mengetahui kinerja organ tubuh manusia. Misalkan orang ini punya keluhan apa, langsung tek gitu. Seperti diberi. Iya, kita kayak petunjuk. Ya ini namanya kalau kita sudah terlatih dengan seolah spiritual, olah rasa, olah cipta, olah jiwa, olah rogo. Nanti di dalam jari kita kan ada kayak pusaran. Ya kan? Ini nanti kalau kita sudah benar-benar bisa melatih spiritualitas, ini kita bisa mendeteksi.
ini ada aliran sinyal gitu kayak Iya. kayak frekuensi itu bisa Kayak melihat. ada getaran-getaran. Kita bisa gitu ya. mendeteksi. Bahkan kita bisa mendeteksi ini kandungannya bagaimana. Keren. Nah itu, makanya yang perlu dibangkitkan itu kemampuan seperti itu tuh sudah dimiliki oleh leluhur kita. Karena apa? Orang leluhur dulu itu lebih mengutamakan isi daripada wadah, Betul. mempercantik isi. Makanya tidak heran jika mempunyai kelebihan yang seperti itu. Ya karena dulu makanya sifatnya lebih murni juga, kemurniannya masih terjaga. Iya. Dulu listrik juga belum ada. Iya kan, jalan aja masih tanah. Nah, lebih prihatin. Loh, ini kan posisi ya di saat mati lampu Iya. udaranya beda ya, suasananya, energinya Beda. lebih tenang pas mati lampu. Saya sering istilahnya mengalami kegelapan. Maksudnya suasana gelap. Ya kadang orang kaget dengan suasana gelap. Tapi sebenarnya kalau misalnya dinikmati ya kegelapan itu, ada keterangan lah. Iya, memang enak karena manusia zaman sekarang sudah ketergantungan segala sesuatu yang sifatnya enak. Iya kan? Jadi di dalam gelap itu Karena sudah pasti ada ketergantungan. Gitu. Nggih. Jenengan dulu nggak musim HP ya biasa aja toh. nggih, Coba biasa. sekarang nggak pegang HP karena sudah ketergantungan. Iya. Ya sama aja. Dulu belum ada lampu orang biasa aja. Zaman sekarang nggak ada lampu bingung. Ya kan? Kalau HP sekarang Padahal sebenarnya itu enak zaman dulu. Saya tuh kalau pas mati lampu tuh malah seneng. Loh, kok Iya, gitu? iya, enak rasanya. Suasana. Karena ketika kita mampu membaca dengan kepekaan kita mampu membaca alam. Ketika pas mati lampu itu, enaknya sekali. Karena suasana seperti itu yang jarang sekali terjadi sekarang, ya kan. Coba satu kota dimatiin lampunya semua, rasanya bagaimana?